kurang tenaga sobat. Beliau belusuan di sini waktu itu. Maklum ya, Garda Poliwati kita itu kan hobinya belusuan, mencari hal-hal yang nggak jelas. Tuh, desa Kedung Bojo ini pernah ditemukan batu yang kita duga itu umpak. Dorpel yang ditemukan di desa Kedung Bojo ini ternyata dorpel itu informasinya hilang. Ternyata setelah kita selidiki, Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pecinta cagar budaya Nusantara? Saya Gus Subandrio kali ini melanjutkan sedikit pemaparan yang saya ketahui tentang fragmen-fragmen yang ada di Museum Alas Trik Desa Kedung Bojo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Pada part 1 yang lalu kita membahas gerabah Jawa atau gerabah lokal dan keramik asing, atau tepatnya fragmen keramik asing, karena di sini tidak ada yang ditemukan dalam kondisi utuh, semua dalam bentuk fragmen atau pecahan. Oke sobat pecinta cagar budaya, kali ini kita akan mengulas 3 item fragmen. Yang pertama umpak, ya. Yang kedua dorpel, dan yang ketiga nanti jaladwara. Nah, mari kita ulas satu persatu. Umpak adalah alas dari sebuah tiang atau sokoguru bangunan. Biasanya bangunan tersebut adalah bangunan yang bertipikal terbuka seperti mandapa atau sekarang disebut pendopo. Lah, umpak sendiri terbuat dari berbagai macam dan berbagai macam pula ukurannya. Ada yang dibuat dari batu andesit, batu kapur yang di daerah pesisir sana, dan dari tanah liat. Yang saya contohkan ini umpak. Nah, umpak ini terbuat dari tanah liat. Tanah liat yang dibakar sobat, seperti pembuatan bata kuno itu yang dibakar untuk mencapai derajat tertentu ya. Ya, ini umpak yang terbuat dari tanah liat. Ini tergolong kecil, biasanya jadi alas tiang. Di sini tuh tiangnya di atas ini. Nah, ini mungkin ruangannya kecil dan istilahnya itu kayunya di sini, sokogurunya tuh nggak seberapa besar. Selain dari tanah liat tadi yang saya sebutkan, dari batu kapur, batu andesit. Nah, di desa Kedung Bojo ini pernah ditemukan sebuah batu yang kita duga itu umpak. Di tengahnya diameternya itu 22 cm, ukurannya 75 kali 75, dan tinggi sekitar 45 cm. Kita nggak bisa menampilkannya di sini karena berat, tetapi nanti ada fotonya di sini ya. Ini ditemukan sekitar tahun 2018, beberapa bulan setelah penemuan situs Alas Trik. Ditemukan di tepian Sungai Porong atau Sungai Brantas yang ada di sebelah selatan desa
ini Desa Kedung Bojo maksudnya. Konon umpak itu pernah dulunya diambil oleh warga, tetapi esoknya kembali ke tepian berantas lagi. Tapi alhamdulillah ketika umpak itu kita selamatkan bersama warga dan 6 komunitas waktu itu, alhamdulillah sekarang masih berada di depan Balai Desa Kedung Bojo. Namun kita belum bisa menaruhnya di lokasi area museum karena kurang tenaga sobat, karena saking beratnya, karena butuh alat berat untuk memindahkannya. Nah, mungkin ada sahabat pecinta cagar budaya yang bisa membantu untuk memindahkannya ke area museum, mungkin itu sangat kami harapkan. Itu demikian tentang umpak yang intinya adalah alas atau dasaran dari sebuah tiang atau sokoburu bangunan. Oke. Selanjutnya kita membahas dorpel. Nah, apa dorpel itu? Dorpel adalah ambang pintu. Kenapa disebut ambang pintu? Karena fungsinya kalau sekarang seperti kusen yang terbuat kayu. Kalau sekarang, dulu kusennya terbuat dari batu andesit, dan fungsinya juga sebagai penopang daun pintu. Tadi di dorpel tersebut ada lubang yang bulat, itu fungsinya untuk menopang dari daun pintu atau daun jendela, tergantung fungsinya. Lah, dorpel yang ditemukan di Desa Kedung Bojo ini didata tahun sekitar 2017 oleh Ketua Garda Wilwatikta saat itu, Mas Eko Vinda Jayanto, sekitar bulan Septemberan. Beliau belusuan di sini waktu itu. Maklum ya, Garda Wilwatikta itu kan hobinya belusuan, mencari hal-hal yang nggak jelas tuh. Dan beliau mendapati di persawahan dusun Kedung Linter, Desa Kedung Bojo, dan informasinya dikasihkan kepada kami. Nah, setelah itu kami melihat ke lokasi dan mendata koordinatnya di mana, berapa ukurannya, dan sempat kita share melalui YouTube kami, juga YouTube yang lain. Nah, setelah itu ternyata dorpel itu informasinya hilang, sobat. Ternyata setelah kita selidiki, dorpel tersebut diangkat oleh seorang warga dusun Bojo. Beliau bernama Caiman. Akhirnya kita tergelisik ke sana dan kita upayakan, berhasil kita pindahkan ke balai desa waktu itu, di depan balai desa, karena waktu itu belum ada museum ini. Dan akhirnya di situ kita berkenalan dengan Pak Lurah dan teman-teman yang ada di Kedung Bojo. Ya, demikian sekilas tentang dorpel yang intinya adalah ambang pintu dan penopang daun pintu. Tentang jaladwara. Nah, apa jaladwara itu? Nah, ini kebetulan ini bendanya jaladwara yang ditemukan di area situs Alastri. Ini tampilannya. Ini sudah sebagian besar ornamennya sudah hancur, lihat. Ini tersisa ornamennya, dan ini lubang air itu maksudnya. Makanya disebut saluran air. Nah, jaladwara sendiri biasanya ada di pertitaan seperti Candi Tikus, Brumbung, Sumber Beji, Jolotundo, itu yang dimaksud pertitaan. Tadi mengalirkan air, pancuran air lah istilahnya. Tapi bisa juga ada di candi sebagai talang air di sudut-sudut candi yang bagian atas
biasanya dipasang jala duara, fungsinya ya tadi untuk mengalirkan air yang datang dari atas. Jadi fungsinya jala duara ada, maksud saya bisa ada di petirtaan atau ada di percandian. Nah, kenapa di lokasi area situs alas terik yang terdapat di Desa Dongbojok dan sebagian Desa Ngabeng Rowo ini ditemukan jala duara ini, berarti indikasinya dahulu pernah ada candi atau petirtaan di sini, sobat. Ya mungkin saja begitu. Ya kita kan tidak tahu. Mungkin nanti para ahli berkenan melakukan riset kembali seperti yang pernah dilakukan Balai Arkeologi Jogja tahun 1984 sampai 1995. Namun sayangnya belum ada tindak lanjut hingga sekarang. Itulah yang bisa saya haturkan kepada sobat pecinta cagar budaya. Mohon maaf bila dalam penyampaian dan ulasan saya banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Mohon diberikan kritik pada kolom komentar. Bagaimanapun kita di sini belajar untuk mengenali tinggalan-tinggalan dari nenek moyang kita. Hanya seperti itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin ada sahabat cagar budaya atau bapak dinas atau ahli kepingin berkunjung di sini, bisa menghubungi saya atau langsung ke Balai Desa Dongbojok, bisa menghubungi perangkat desa dan minta diantarkan di museum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.